Selamat datang rekan-rekan semuanya. Kita akan belajar kembali soal logika. Secara kata, dengan kata, orang akan tahu isi kepala kita, atau kita bisa mengatakan apa yang ada dalam kepala kita itu melalui kata. Kata menjadi sarana bagi pengungkapan konsep dari sudut pandang pengungkap dan sarana menangkap konsep dari sudut pandang pendengar. Kalau saya mengatakan sesuatu, berarti saya menggunakan kata untuk mengungkapkan isi kepala saya. Pada saat Anda mendengar, Anda menggunakan kata itu untuk menangkap konsep yang saya berikan. Apa persoalan antara hubungan antara konsep dengan kata? Persoalannya adalah konsep memang sesuai dengan kata. Apa yang kita pikirkan dengan tepat dan pas diwakili oleh suatu kata. Tetapi apa yang ada dalam kepala kita tidak cukup pas diwakili dengan kata yang sudah ada. Kita ambil salah satu contoh yang sederhana. Contoh pertama, kata sedih. Anda bisa menggunakan kata sedih pada kalimat ibu sedih kehilangan anak. Kita bisa juga menggunakan kata sedih dalam kalimat berikut. Anak sedih kehilangan mainan. Dalam dua kalimat tersebut, kata sedih digunakan, tidak lebih dan tidak kurang. Pertanyaan saya adalah, apakah sedih dalam ibu yang kehilangan anak sama dengan sedih pada kalimat anak kehilangan mainan? Tentunya berbeda. Ada sebuah gradasi atau perbedaan intensitas sedih pada saat digunakan di ibu atau sedih pada saat digunakan di anak. Secara sederhana, tentu sedih yang dimaksudkan dalam konteks ibu jauh lebih dalam daripada sedih yang digunakan dalam konteks anak. Contoh yang kedua, kata tinggi. Kita bandingkan dalam dua kalimat berikut. Rumah itu tinggi. Yang kedua, ilmu orang itu tinggi. Apa yang dimaksud dengan tinggi di sini? Kata yang digunakan sama, tapi mempunyai nuansa yang berbeda. Tinggi pada rumah itu tinggi tentunya menunjuk pada ketinggian. Sementara tinggi dalam konteks ilmu orang itu tinggi berhubungan dengan soal kedalaman keilmuan dari seseorang. Pertanyaannya, mengapa satu kata tinggi itu mempunyai hal yang berbeda atau makna yang berbeda atau bahkan berlawanan? Satu tinggi berarti ke atas, satu lagi tinggi berarti ke dalam, mendalam. Ini yang menarik. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Luas. Samudra itu luas. Yang kedua, hati manusia itu luas. Apa yang dimaksud luas samudra dan luas hati? Anda bisa menjawabnya. Ini persoalan bagaimana kata mencoba merepresentasi konsep. Artinya juga kata seringkali tidak cukup pas untuk mewadahi sebuah konsep. Ada banyak usaha dalam kerangka supaya apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang ada dalam kepala. Salah satunya adalah dengan membuat pedoman atau sebuah kesepakatan pengukuran. Maka muncullah berbagai macam alat yang bisa menjadi kesepakatan bersama yang menghindari atau mengurangi kemungkinan salah tafsir, mengurangi interpretasi yang begitu banyak. Contoh, penggaris atau alat ukur. Dengan alat ukur, kita bisa mengetahui secara pasti dan semua orang tidak akan mengalami salah dalam pemahaman pada saat kita mengukur sesuatu. Panjang, itu tidak jelas. Tetapi kalau 3 km, semua orang sepakat dan bisa membayangkan. Putih, itu banyak. Merah, itu bervariasi. Merah marun, merah hati, merah jingga, merah jambu, merah muda, dan seterusnya. Tapi kombinasi warna, ambil kata di dalam komputer. Kombinasi warna yang ada itu tidak akan pernah berubah. Dan hal ini sangat jelas. Anda bisa pergi ke orang yang suka mengolah cat. Dari sana, kombinasi warna itu akan menentukan warna tertentu. Dan itu tidak akan berubah. Rekan-rekan sekalian, pembahasan yang barusan itu menghantar kita pada satu pengertian couple atau pasangan berhubungan dengan soal konsep. Apa itu? Yaitu
kualitas primer dan kualitas sekunder. Artinya dalam konsep yang berhubungan dengan kata, itu mempunyai dua kualitas, primer dan sekunder. Apa yang dimaksud dengan kualitas primer? Kualitas primer itu menyangkut kata yang dihubungkan dengan konsep dan bagaimana caranya sehingga kata dan konsep itu dalam penilaiannya tidak mengalami banyak perubahan, seminimal mungkin mengalami multi interpretasi. Dan dalam konteks ini selalu dan seringkali akan menggunakan alat bantu. Artinya, kalau kita memahami sesuatu, seolah-olah sesuatu itu yang mengikat sebuah sifat, bukan karena saya sebagai orang yang melihat, tapi karena memang di situ, di tempat itu, di dalam kata itu, nilai itu ada. Kita akan mengambil contoh yang sederhana. Berat badan saya 80 kg. Konsep 80 kg yang berhubungan dengan badan itu bukan karena saya yang menilai, tapi karena ada alat ukur yang disepakati bersama sehingga 80 kg adalah 80 kg siapapun yang mengukurnya. Contoh yang lain lagi, tinggi saya 176 cm, maka siapapun yang akan mengukur, tinggi saya tidak akan berubah, 176 kg. Halnya akan berbeda. Badan saya tinggi sekali. Tinggi di sini tidak jelas. Dan itu sangat tergantung dari subjek yang membuat penilaian atas tinggi rendahnya badan saya. Ini akan masuk ke kualitas yang kedua, yaitu kualitas sekunder. Apa itu kualitas sekunder? Kualitas atau penilaian yang sepenuhnya atau sebagian itu ditentukan oleh orang yang membuat penilaian. Contohnya adalah badan saya tinggi. Tinggi yang tidak jelas. Contoh kata yang lain, baik. Baik itu seperti apa? Tidak jelas. Bagi satu orang baik, bagi yang lain tidak. Murah hati, itu juga tidak jelas. Murah hati itu seperti apa? Kita ambil contoh yang lain lagi, warna. Segala macam jenis warna, merah, putih, jingga, dan seterusnya, itu masuk dalam kualitas sekunder. Kemudian rasa, asin, manis, itu juga masuk dalam kualitas sekunder. Sifat, jujur, baik, itu juga masuk dalam kualitas sekunder. Rekan-rekan sekalian, seperti biasa, saya akan mengatakan jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam logika.